Sebenarnya kita ada kelas kopi, terus ada beberapa turunannya lagi ya. Tapi kalau sekarang yang kita masih jalanin kursus kopi, kurang lebih total siswa ada 30 ribuan ya kurang lebih ya. Misalnya kita lagi hype es kepal Milo. Jadi kan kalau di sirkulusnya F&B itu kan lagi viral nih, es kepal Milo viral. Nah itu apakah menjadi habit apa enggak tuh Mi? Misalnya jadi nggak habit kan ya udah turun tuh trennya. Makanya udah ditelan bumi tuh es kepal Milo. Kalau sosial media mungkin secara basic ya, tergantung pola mainnya ya. Contoh kira kita punya toko makanan atau coffee shop, yang paling penting banget menurut gue tuh Ino, wih, asli. Apa kabar? Sehat-sehat lu, Mi? Alhamdulillah sehat. Gue ngobrol-ngobrol ya. Ayo, Sip. terus nih. Halo Cabos Cadirut, selamat datang di Legless Talk pertama bersama gue Azmi. Hari ini gue berkesempatan untuk ngobrol bareng sama Bos dan Dirut yang sudah pernah mungkin kalian semua pernah lihat di sosial medianya Legless IDN dan juga sudah banyak banget melakukan ekspansi bisnis, pengembangan bisnis, dan juga banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa kita ambil pengetahuan terkait entrepreneurship dari beliau. Langsung aja mungkin gue perkenalin, ada Bang Vano atau Vano. Halo semuanya. Nah, jadi Bang Vano ini adalah salah satu klien kita juga, Bos dan Dirut dari Legless IDN juga, yang dimana bergerak di bidang F&B. Nah, mungkin boleh nggak sih kasih tahu ke kita nih di Legless Talk pertama kali nih, apa aja sih sebenarnya yang bisa lo ceritakan tentang bisnis lo, awal mula, dan bisa sampai sekarang nih? Awal mula ya? Aduh, kayaknya itu bakal panjang banget ya. Tapi emang sebenarnya gue emang dari dulu, dari SMA gue emang suka dagang sih. Cuman kalau bilang tentang bisnis yang udah mulai profesionalnya, kita bilang mungkin bisa ditarik garis ke PSBB. Pas pandemi ya? Pas pandemi, karena waktu pandemi itu kita alhamdulillah ngebuat gebrakan baru tuh, Mi. Kita ngebuat kursus pelatihan kopi online. Nah, dari situ. Nah, kursus pelatihan kopi ini dibuatnya tuh lo online, kan online dan apakah di situ tuh berarti lo bikin kelasnya itu via Zoom meeting berarti ya, masih zaman-zaman masih Zoom meeting berarti ya? Lo bikin kelas semuanya itu di batch-batch-nya ya? Kalau boleh tahu, berapa total siswa lo nih yang mungkin dari awal pandemi sampai sekarang? Masih berjalan kan? Masih berjalan. Sebenarnya kita ada kelas kopi, terus ada beberapa turunannya lagi ya. Karena pandemi momentumnya, kita buat kursus kue juga. Sempat viral tuh yang dessert box ya. Ya, dessert box. Terus kebetulan juga deket lebaran waktu itu, kita adain juga. Tapi kalau sekarang yang kita masih jalanin, kursus kopi. Kalau sampai sekarang, kurang lebih total siswa ada 30 ribuan ya, kurang lebih ya. Nah, berarti berarti fokus dari kalau boleh tahu nggak, kasih share ke teman-teman Cabos Cadirut di sana. Nama dari grup lo nih apa sih sebenarnya? Kan banyak kan lini-lini bisnisnya sebenarnya. Benar. Nama dari grupnya itu Sekian Grup. Sekian Grup. Sekian Grup. Yang di bawahnya itu ada apa aja untuk lintas bisnisnya sebenarnya? Kalau sekarang kita ada di kelas tentunya. Kelas. Sama satu lagi di franchise. Ada di franchise. Franchise tuh kepecah dua. Sempat kita adain minuman akuarium yang seger bener. Terus satu lagi di kopi keliling yang sekarang. Dan itu FYP ya, maksudnya itu memang viral di TikTok segala macam ya. Dan mungkin gini ini kan lo fokus di bisnis F&B ya, makanan dan minuman lah, atau restoran gitu ya. Apalagi kalau kalian lihat ini gue lagi di in the middle ya. In the middle ini nih salah satu restorannya juga nih, kafe lah, kafenya Vano di daerah Lebak Bulus. Jadi kalau teman-teman Cabos Cadirut mau meeting atau misalnya mau ngobrol-ngobrol sama Vano bisa kesini nih ya, Ngano ya. Nah, jadi balik lagi lanjut berkaitan terkait fokus bisnis F&B F&B ini kan bukan permainan semua orang. Banyak variabel-variabel yang memang sebetulnya kita itu nggak bisa menyampaikan F&B gitu, walaupun produknya cuma makanan atau minuman. Nah, insight dari lo atau masukan dari lo nih untuk Cabos Cadirut di rumah yang mau terjun ke dunia F&B itu apa aja sih hal yang harus dipersiapkan, di-prepare gitu? Kalau yang menurut gue tentu kalau ngomongin F&B pasti rasa ya. Kita pasti kan kalau beli makanan nggak enak nggak mungkin beli lagi. Jadi menurut gue itu satu, tapi biasanya kalau kita masih entry level, biasanya kita fokusnya ke rasa doang nih. Ini newcomer nih ya, baru mau mulai buka ya. Biasanya mereka rasa brandingannya kurang gitu. Nah sebenarnya kan kalau kurang, misalnya lu sibuk banget nih, bisa pakai agensi kan. Ada konsultannya juga ya? Ada konsultannya juga. Tapi karena memang itu kan perlu ilmu khusus tuh, kayak branding, marketing gitu. Tapi kalau lu bisa ya silakan gitu. Tapi pesan dari gue, jangan sampai lu cuma fokus di
rasanya doang, tapi tempatnya ngasal, brandnya ngasal, marketingnya ngasal gitu. Jadi memang kompleks ya teman-teman Cabos Cadiruot. Jadi selain dari rasa, tempat pun juga pasti strategis nggak strategis itu impact banget ya, berpengaruh banget ya sama usaha yang bakal kita buka ya, khususnya untuk di bidang F&B ya. Yes. Dan terkait F&B sendiri banyak teman-teman tuh yang memang agak kesulitan untuk misalnya dia menentukan F&B apa nih yang sedang lagi viral lah, yang dinikmati. Apakah sebetulnya di dalam dunia F&B itu kita tuh sebenarnya harus banget untuk memfokuskan makanan-makanan viral yang memang baru gitu ya, kita inovasi gitu ya, atau memang sebenarnya makanan kayak pecel ayam atau kayak martabak itu nggak apa-apa kita bisa develop gitu, asalkan memang ada pengembangan secara makanan ataupun branding yang bagus gitu, atau gimana? Lebih baik prefer dari mana, kalau dari sisi lo? Kalau gue dua-duanya oke. Oh, dua-duanya oke. Yang penting kita tahu kayak misalnya kita lagi hype es kepal Milo. Oke. Jadi kan kalau di sirkulusnya F&B itu kan lagi viral nih, es kepal Milo viral. Nah, itu apakah menjadi habit apa enggak tuh, Mi? Oh, oke. Nah, kalau misalnya jadi nggak habit kan ya udah turun tuh trennya. Makanya udah ditelan bumi tuh es kepal Milo. Es kopi. Ya dulu awal-awal emang hit sih es kepal Milo ya, benar. Tapi cuma 6 bulan mungkin umurnya. Iya, betul. Nah, gue termasuk orang yang ambil peluang itu. Lu pernah buka juga? Pernah buka. Namanya apa dong? Es kepal Milo aja. Es kepal Milo juga? Es kepal Milo aja. Tapi emang itu nggak ada brandingannya sih, Pak? Emang udah es kepal Milo aja gitu. Tapi banyak orang yang emang buka sendiri-sendiri kan? Iya, kayak es podeng. Ya udah es podeng aja. Betul. Itu gue ngambil momentum dan gue tahu ini nggak bakal jadi habit. Oke. Pertanyaannya simpel. Nggak mungkin jadi habit kayaknya. Iya, betul. Karena nggak mungkin ada, gue mau meeting mau es kepal Milo dong. Gitu. Iya, betul. Ya cuma makanan yang tren pada saat itu aja lah ya. Benar, makanya. Tapi kenapa gue ambil? Ya karena lagi hype. Oke. Ambil peluang, tapi jangan sampai kita misalnya investasi berlebihan, dijadiin toko bangunan, terus tiba-tiba turun ya gimana? Betul. Ada juga bisnis yang sustain, contoh kayak coffee shop tuh sustain. Nah itu contoh kopi gula aren itu sempat viral 2017 ya. Terus, nah itu tuh apakah dia bakal viral, apa sustain, apa turun kan? Ternyata jadi habit. Nah itu dia udah berhasil berarti. Berarti kalau gue lihat dari jawaban dari lo ya, No, untuk teman-teman atau Cabos Cadiruot di rumah yang mau ngebuka F&B, berarti memang sebenarnya mau produk F&B apapun itu bisa-bisa aja kan sebenarnya kan. Bener. Nah, tetapi sekarang balik lagi nih ke Cabos Cadiruot sendiri kan, mau F&B ini yang mana dan bakal brandingnya ke arah mana gitu kan. Dan satu lagi nih, No, sekarang kan sosial media ya, No ya, makin marak kan segala macam. Nah, seberapa penting sih kalau misalnya tuh sosial media itu sebenarnya harus diupayakan di F&B gitu kan. Apalagi kalau gue tahu kan lo ini kan udah panjang lah di F&B ini kan, mungkin sekitar 4 sampai 5 tahun. Mungkin kalau di flashback lagi itu bisa mungkin hampir 7 tahun atau 8 tahunan kan udah lo ngegelutin F&B. Nah, terkait sosial media ataupun juga ya perkembangan teknologi lah sosial media ini, apa sih yang bisa dikasih insight nih? Karena pasti F&B ya bukan seperti bisnis konvensional dong ya kan, yang kita promosi door to door, tapi kan harus dengan sosial media. Nah, lo ada nggak sih insight tertentu terkait ya untuk branding ataupun juga marketing di sosial media? Kalau sosial media mungkin secara basic ya, yang pertama sebenarnya tergantung pola mainnya ya. Kalau contoh kira kita punya toko makanan atau coffee shop, yang paling penting banget menurut gue tuh Google Review. Oh, Google Review. Jadi harus banyak orang rating gitu ya? Rating dulu. Oke. Gue nerapin itu di middle. Oke. Untuk sebulan. Gue kesini lihat di Google, kan di Waze kan ada itu ya. Banyak kan? 150, Pak. Itu lu setiap orang klien setiap customer lu suruh ngisi. Dapat diskon. Waktu itu sempat diskon 20%, terus kadang pernah 30. Kadang gue pernah insight banget nih. Gue pernah juga free kentang. Ya di mix promo-promo lah ya dibanding gitu. Biar nggak terlalu monoton juga kan. Iya, paham. Dan kita itu sebenarnya kalau di breakdown juga yang penting kita nggak boleh maksa juga kan. Kita bisa nawarin dengan enjoy juga. Kenapa? Dari pengalaman kita banyak banget customer baru. Karena journey-nya kan dari near me gitu loh. Kalau di Google kan coffee shop terdekat. Kalau rating kita at least jadi top 3 kan udah siap bersaing tuh. Betul. Makanya menurut gue tuh penting. Nah, next, itu awal banget ya mulainya. Awal banget. Nah, baru lu masuk medsos. Medsos kan basic banget nih, ada foto produk makanan, ada foto produk atau video produk. Baru nanti masuk ke konten-konten. Sebenarnya polanya gitu aja sih. Gue setiap kali create F&B, ya kalau toko asli ya, Google, Instagram, terus TikTok gitu kan. Yang penting kita ngemas kontennya, terakhir baru KOL. KOL ya, untuk nge-boosting lah ya, untuk lagi. Supaya makin penyebarannya tuh banyak orang yang inilah melihat lah konten-konten lo itu. Cuman perlu diingat, kalau kitanya misalnya kita buat produk yang nggak enak nih, viral, tapi ntar orang nggak balik lagi. Iya betul, ya sesaat aja lah. Makanya yang kita wanti-wanti, F&B harus enak. Jadi pas viral, orang bisa balik lagi gitu.
Oke, gue paham nih. Itu karena tadi gue bener-bener pas lo ngomong rating, itu relate banget. Karena gue juga, loh, di 156, jadi menambah bonafita sih teman-teman Cabos Cadirot. Mungkin untuk teman-teman Cabos Cadirot yang memang punya usaha yang ada di tempat ya, No ya. Berarti rating terhadap Google itu sangat penting ya. Mungkin bisa dibanding dengan promosi, gratis apa, yang mungkin membuat orang mau untuk ngasih rating di dalam Google itu kan. Oke. Nah, No, balik lagi nih, Cabos Cadirot. Mungkin kita juga pengen tahu nih, sebenarnya kan dalam perjalanan lo ini kan banyak banget pasti hal-hal ya up and down lah dalam dunia bisnis kan. Karena nggak mungkin flat gitu aja kan. Nah, boleh nggak sih lu share hal apa sih sebenarnya di dalam bisnis sih yang sebenarnya harus diwanti-wanti gitu secara big capture lah ibaratnya, gambaran luasnya gitu. Yang sebenarnya yang mungkin lu pernah alami gitu dan lu mungkin bisa sharing ke kita gitu gimana lu menyelesaikan solusinya itu gitu. Hal apa sih yang biasanya tantangan kita nih sebagai pembisnis pemula atau mau mulai sebagai pembisnis gitu? Tantangannya ya, menurut gue tuh kita harus tahu kapan kita harus pindah. Oke. Jadi kan kalau kita tuh punya prinsip itu startupnya itu dengan lean atau istilahnya lean startup. Oke. Jadi tuh kita di saat emang trennya udah nggak works, apa emang something yang nggak works, ya nggak ada salahnya untuk kita ganti produk. Oke. Gitu. Misal contoh, yang seger bener itu kan hype-nya pas lagi puasa. Oke. Hamin 3 bulan puasa udah kita kasih tahu nih. Ya, udah woro-woro dulu. Iya, udah woro. Ntar puasa lu bakal rame. Dan ternyata works juga, alhamdulillah works. Jadi ternyata banyak banget mitra gue yang sukses pas puasa. Nah, kayak sekarang kan masuk setelah puasa tuh inget banget gue musim hujan. Ya, betul. Memang sih sekarang musim panas, cuman memang momentumnya itu di situ. Oke. Nggak kita tinggalin, tapi kita create yang baru, kopi keliling. Gitu. Jadi kita cepet pindahnya, kita cepet. Ya intinya jangan pernah nyaman sama zona nyaman lah. Iya, ya kan? betul. Tetap harus shifting lah. Harus bagaimanapun caranya ya memang harus kita adaptasi sebagai memang wirausahaan yang memang udah ya 5.0 lah ibaratnya gitu kan. Seperti itu. Oke. Nah, Cabos Cadirot, mungkin juga gue mau nanya juga nih, No, untuk bisa share ke teman-teman di rumah berkaitan terkait juga hal apa sih yang sebenarnya mungkin lo bisa share nggak sih pengalaman lo sepanjang perjalanan bisnis lo ini, ada nggak sih gangguan-gangguan ataupun kebutuhan terkait contohnya misalnya legalitas. Nah, karena kalau gue ngelihat lo kan ada banyak brand nih di sini. Ada brand Seger Bener tadi, ada brand tadi, ada juga sekian kopi ya kan, yang kopi keliling ya kan. Terus ada juga lu punya cafe di sini in the middle misalnya. Terus lo juga ada pelatihan sekian ya kan untuk pelatihan kopinya dan pelatihan makanan segala macamnya. Nah, ada nggak sih hal yang sebenarnya udah lo lakukan dan itu works banget untuk bisnis lo itu berkaitan terkait aspek legalitas misalnya? Legalitas ya. Kalau legalitas yang paling penting banget di dunia F&B sebenarnya merek. Merek. Gue tuh pernah punya kasus. Dulu tuh sempet ada yang makin nama gue. Oh gitu? Cuman memang kasusnya gue udah pernah paten duluan. Udah daftarin duluan? Udah gue daftarin duluan. Tapi kan tetap bahaya kan kalau si brandnya dia naik daun juga, orang bingung kan. Gitu. Nah itu kan kita ngejaga-jaga di situ. Karena menurut gue jangan sampai kita udah bikin capek-capek, terus diambil orang. Kalau kita nggak daftarin apalagi fatal banget kan. Betul. Dan itu lo berhasil nggak untuk mensecure? Maksud gue kan dengan lo punya siswa 30.000, dengan lo ya kalau bisa dilihat teman-teman di TikToknya Vano gitu ya, FYP dengan likes dan followers yang ya lo udah jutaan gitu kan, itu kan ada banget kesempatan untuk ibaratnya orang tuh menduplikat lah apa yang udah lo perbuat kan. Ada nggak sih, No, sebenarnya ibaratnya teramankan nggak sih dengan adanya hak paten itu gitu loh, No? Teramankan. Jadi kan orang kan udah tahu kan nama mereknya apa. Ya. Terus juga di video-videonya emang ada trademark gue juga. Oke. Jadi double secure kan di situ. Oke. Jadi Cabos Cadirot penting juga berarti ya untuk pendaftaran merek ya. Berarti kalau untuk produk-produk baru ataupun juga usaha bisnis baru apalagi F&B ya yang sebenarnya kita bakalan nge-exposure ke banyak orang kan, No? Nggak, maksudnya beda dengan PT-PT apa perusahaan-perusahaan yang mungkin konvensional yang B2B gitu kan. Kita kan B2C kan ke konsumen kan. Jadi ya pasti banyak orang yang lihat dan banyak orang yang punya ide yang sama juga nih pengen ngikut. Kalau lo bayangin tiba-tiba misalnya viral nih, kan nggak ada yang tahu ya. Tiba-tiba kita ngundang KOL viral. Terus kita belum patenin. Terus ada orang lihat ini momentumnya gede nih karena viral. Pas dicek di patennya, oh ternyata belum paten. Kan bahaya tuh. Betul. Kitanya jadi, karena gue ada temen gue jadi kemarin tuh gue punya customer dari Malaysia ke sini. Dari Malaysia ke sini belajar kopi. Dia cerita dulu dia tuh punya roti wrap atau apa gitu. Di Malaysia? Di Malaysia, viral tapi nggak paten. Patennya Malaysia lah. Bahasanya gitu. Iya, betul. Ada yang duplikat, ngeselin banget kan. Dan persis? Persis. Sama logo-logonya, nama-namanya. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia pelopor. Aduh. Tapi kan tetap aja kan, mau dia bilang pelopor, mau dia emang followernya banyak, kalau secara legalitasnya dia duluan, orang lain yang duluan. Betul, first to file. Betul. Makanya gue kalau pas gue create scan kopi, Seger Bener, sekian persen, gue langsung
legalize aja. Thank Karena you. gue takut soalnya. Iya. Kan ntar tiba-tiba ada yang make gimana kan? Ya karena memang gue juga share juga ya Cabos Cadirut, karena waktu itu juga Vano sempet mungkin 2 kali ya No ya, ada kita ngesomasi orang lain itu karena memang merek dan juga namanya tuh mirip ya No ya dengan produk lu. Dan memang dengan persamaan merek ini kan itu kan bisa berpotensi lah, quote and quote, orang itu jadinya berpikiran itu brand lo, tapi ternyata itu brand orang yang dimilikin kan. Jadi merasa tertipu lah. Jadi jangan sampai juga nama baik dari brand kita yang udah kita bangun secara dari awal gitu ya, dari sampai besar itu ya sia-sia gitu ya No ya. Nah No, balik lagi No, berkaitan terkait F&B nih, mungkin kata-kata terakhir No untuk teman-teman Cabos Cadirut yang nantinya akan mungkin membuka F&B ya No pada saat setelah nonton video ini, boleh nggak sih No kasih tips ke Cabos Cadirut di rumah apa yang sebenarnya harus dilakukan dan jangan pernah dilakukan di F&B? Yang harus dilakukan dan jangan pernah dilakukan. Yes. Kalau dari gue ya, yang harus dilakukan, lo harus tahu banget bahwa satu produk lo yang harus enak. Oke. Kalau sebenarnya F&B menurut gue ya, menurut peta gue itu yang pertama rasanya enak, terus yang kedua dia fit nggak nih di market. Oke. Jangan sampai kita create misalnya pecel duren gitu kan, aneh kan gitu. Iya. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Mau viralin kayak gimana agak susah tuh. Iya. Mau viral juga apakah sustain. Nah itu, jadi dia harus fit dulu nih makanannya. Makanya gampang kan kalau lu ngeviralin ayam Padang, kan di mana-mana kita lihat. Semua orang udah tahu. Semua orang udah tahu. Udah comfort food lah. Iya betul. Nggak perlu gimmick-gimmick viral. Iya. Yang gimana-gimana, itu satu. Terus konten terakhir. Gimana caranya kita create konten yang bagus. Oke. Kalau nggak bisa konten ya undang KOL lah. Biar nge-boosting. Nge-boosting. Gitu. Yang jangan pernah dilakukan ya. Menurut gue F&B, dari pengalaman teman-teman gue yang di F&B ya, rating sih. Rating. Karena rating itu, wah itu fatal sih. Oke. Misalnya kan kadang bos itu suka, udahlah biarin aja lah. Di let it go aja gitu bisnisnya. Terus pas dicek, rating satunya banyak. Nah itu bahaya, karena kan itu nggak bisa dihapus nih. Iya, itu akan selalu ada di situ, betul. Dan itu bisa ngebuat orang nggak jadi datang. Oke. Misalnya kan, biasanya kan dapat viral nih di TikTok, di medsos. Ya. Kan Google dong pasti, Betul. cek alamat. Betul. Terus ratingnya jelek ternyata. Ya orang bisa nggak jadi dong. Oke. Gitu. Menurut gue yang gue paling wanti-wanti itu. Jangan sampai kita miss di situ. Oke. Nah mungkin thank you Nino atas waktunya. Teman-teman Cabos Cadir di rumah. Banyak banget hal yang bisa kita ambil dari Bang Vano atau Vano. Karena dia masih teman gue, jadi gue panggilnya Vano juga. Nah jadi banyak banget hal-hal yang harus kalian bisa pelajarin di sini. Dan bisa kalian terapin juga di usaha F&B ya khususnya ya. Yang mungkin dari pengalaman Vano. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau misalnya nanti kalian ada mungkin kepikiran untuk bikin F&B atau kepikiran untuk bikin restoran atau kafe, nah mungkin bisa nanti cek video kita di sini dan juga mungkin nanti kalian bisa rewind lagi apa aja sih hal-hal tadi insight-insight yang udah disampaikan oleh Vano. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin itu aja Cabos Cadirut, balik lagi nanti bareng gue Azmi dan juga host-host lainnya di Legras Talk selanjutnya. Thank you.